Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudihi wa jami'i ummatihi. Allahumma salli wa salli wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala khair ibtigha'a mardadihi wa qurbih wa thawabihi wa jannatihi subhanahu wa ta'ala wa alama nawahu salafuna salihun wa alama nawahu sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa liridha'illah wa li syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin Allahumma amin. Rabbi fili wali walidayya wal mu'minin amin. Surat Al-Baqarah ayat 102 ya. Wah, ayat rupiah. Sudah? Belum toh? Belum. Ya. Ya. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan tadabbur kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengkaji kitab tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi ulumihima fid dharain amin. Surat Al-Baqarah ayat 102. Kita baca bersama-sama. Saya baca terlebih dahulu, nanti diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihr. Yu'allimunan nasa sihr. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Salah. B-nya pendek ya. B-nya pendek ya, salah. Ulangi ya. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut.
Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Walaqad alimtum fil akhirati min khalaq. Walabi sama syarau bihi anfusahum. Walabi sama syarau bihi anfusahum. Lau kanu ya'lamun. Lau kanu ya'lamun. Ayat 102 surat Al-Baqarah. Wattaba'u. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya orang-orang Yahudi pelanggaran kedua. Dalam ayat sebelumnya disebutkan nabadha kan. Nah, ini maka di sini nabadha itu pelanggaran pertama yang disebut dalam ayat sebelumnya. Ayat ini ataf kepada nabadha, pelanggaran mereka juga yang kedua adalah mengikuti. Wattaba'u, mereka mengikuti. Maka di situ tafsirnya wattaba'u adalah atfun ala nabadha. Di ayat sebelumnya itu Allah menyebutkan bahwa Yahudi itu nabadha. Nabadha fariqum minhum itu kan. Nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun ayat 100. Atau nabadha fariqum minal ladzina utul kitab itu ayat 101. Kemudian ayat 102 wattaba'u. Nah, wawunya ini wawu ataf. Selanjutnya pelanggaran mereka adalah ittaba'u, mengikuti. Mengikuti apa? Matatlu syayatinu. Mengikuti apa-apa yang dibacakan oleh setan atau yang setan-setan itu membacanya. Ala ahdi Sulaiman, pada masa Nabi Sulaiman, pada masa Raja Sulaiman, pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi orang-orang Yahudi
itu mereka mengikuti apa yang dibuat setan di masa Nabi Sulaiman berupa apa? Ilmu sihir, minas sihri. Jadi Nabi Sulaiman itu terkenal nabi yang bisa menaklukkan jin dan juga bisa terbang, bisa menaklukkan semuanya lah pokoknya, hewan-hewan, jin, angin ya. Nah, akhirnya setan punya cara supaya manusia tersesat, dibuat isu bahwasanya Nabi Sulaiman bisa melakukan semua itu karena menguasai ilmu sihir. Nah, kemudian setan membuat buku sihir yang itu nanti mereka klaim, setan klaim, jin-jin itu mengklaim, jin kafir ya, bahwa ini adalah ilmunya Nabi Sulaiman. Kemudian buku itu dipendam atau disimpan, wakanat dafanathu tahta kursiyihi, dipendam di bawah kursi Nabi Sulaiman sama jin-jin itu. Dipendam di bawah kursi Nabi Sulaiman lama nuzi'a mulkuhu. Nah, tatkala Nabi Sulaiman itu sudah diangkat kerajaannya, jadi sudah meninggal. Jadi Nabi Sulaiman kan meninggal. Nah, itu Nabi Sulaiman kan meninggalnya itu kan sambil duduk itu kan, berdiri ya, berdiri di kursinya itu. Nah, itu setelah ketahuan meninggal, nah itu setan langsung masukkan buku itu di bawahnya. Dengan nanti supaya apa? Supaya nanti mereka bisa membuat alasan, oh ini ternyata ilmunya. Nah, padahal itu ilmu sihir. Nah, itu. Hoak ya. Nah, itu. Au kana tastariqus sam'a wa tadhummu ilaihi akadzib wa tulqihi ilal kahanah fayutawwinunahu. Atau isi buku itu adalah ketika setan-setan itu kanat tastariku itu artinya mencuri dengar obrolan para malaikat di langit ya, mencuri dengar obrolan para malaikat di langit. Wa tadhummu ilahi, setiap hasil curian itu mereka catat, dimasukkan ke dalam buku itu. Wa tadhummu ilaihi akadziba. Nah, kemudian selain hasil mencuri dengar itu, mereka juga tadhummu ilaihi, menggabungkan ke dalamnya itu akadziba. Akadzib itu jamak dari ukdzubah, artinya dusta-dusta atau berita-berita bohong, hoak-hoaknya dimasukkan juga sama setan. Jadi bukan murni pendengaran dari obrolannya malaikat di langit, tapi sudah ditambahi dengan dusta-dusta. Lalu watulkihi, lalu para setan itu memberi tahukannya ilal kahanati, kepada para dukun-dukun. Nah itu fayudawwinunahu, lalu mereka mencatat diwan itu mencatat dan membuat menginventarisir ya, ditulis jadi buku panduan. Nah, jadi setiap hasil curian dari zaman dulu sampai sekarang itu ditulis. Nah, kemudian yang dikasihkan dukun A itu ini kabar-kabar ini itu ditulis. Fayudawwinunahu. Kalau mereka menyusunnya menjadi sebuah buku. Ya. Nah, isi buku itu memang kayak gitu, isinya seperti itu. Tapi kemudian dibuat isu bahwa itu adalah ilmunya Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman terkenal bisa melakukan jin dan semuanya. Nah. Wa fasyadzalika, dan menyebarlah berita itu. Wa fasyadzalika, dan menyebarlah berita itu. Wasya'a dan menyebar. Wasya'a annal jinna, bahwasanya jin itu ta'lamul ghaiba, itu mengetahui hal yang gaib. Fajama'a Sulaimanu al-kutuba
wa dafanaha. Nah, lalu Nabi Sulaiman pun mengumpulkan buku-buku yang dibuat para setan itu, wa dafanaha, dan menguburnya, ha itu kutub. Falamma mata, tatkala Nabi Sulaiman meninggal, wafat, dallatis syayatinu 'alaiha annasa. Setan-setan memberitahu manusia tentang tempat dikuburnya buku itu. Fastakhrajuha, lalu manusia mengeluarkan buku itu. Fawajada fiha sihra, manusia mendapati di dalamnya ada ilmu sihir. Jadi tentang maksud dari ayat ittaba'u wattaba'u ma tatlu syayatin itu ada dua versi ya. Yang pertama tadi, jadi setan sendiri yang menguburnya di bawah kursinya Nabi Sulaiman ya. Itu dafanatu tahta kursihi lama nuzi'a mulkuhu. Nah, itu versi pertama, titik. Nah, itu versi kedua, au kanat tastariku tadi, mulai askariku itu versi kedua. Atau itu bukan yang ngubur di situ, bukan setan sendiri, tapi itu adalah buku yang awalnya itu dikumpulin para setan dari hasil mendengar, mencuri dengar, kemudian ditambahi berita-berita bohong, dikumpulkan, mereka buat buku, lalu disita Nabi Sulaiman buku itu. Lalu disita Nabi Sulaiman, fajama'a Sulaimanu al-kutubah tadi ya. Nabi Sulaiman mengumpulkan semua kitab-kitab itu, dan Nabi Sulaiman menyimpannya, menguburkannya di bawah kursinya. Falamma mata, ketika Nabi Sulaiman wafat, setan-setan itu memberitahu manusia, itu buku peninggalannya Nabi Sulaiman di bawah situ. Nah, padahal itu buku mereka. Akhirnya kemudian mereka mengambilnya, lalu ternyata di dalamnya ada ilmu sihir, dan terbukti ketika dipraktekkan jadi wah sihir. Jadi tambah yakin, wah ini ilmunya Nabi Sulaiman, padahal itu ilmunya setan. Iya. Faqalu, lalu para manusia itu berkata, innama mulkakum bihada. Innama mulkakum bihada. Oh, berarti kamu bisa menguasai apa-apa dulu itu dengan kitab ini. Ya. Innama mulkakum bihada. Oh, sesungguhnya Nabi Sulaiman kamu itu bisa menguasai angin dan jin-jin itu pakai kitab ini toh. Fata'allamuhu. Lalu mereka pun mempelajari kitab itu. Warafadhu kutuba ambiyaihim, dan justru malah membuang kitab-kitab nabi-nabi mereka. Ini kan Bani Israel ya. Nabi Sulaiman itu kan nabinya Bani Israel. Bani Israel dikasih kayak gitu kan senang banget. Wah, akhirnya kitabnya Nabi nggak dipakai, kitab sucinya, malah baca kitabnya yang buat iblis itu, yang ditulis setan itu. Warafadhu kutuba ambiyaihim. Mereka pun meninggalkan, menolak, membuang kitab-kitab nabi-nabi mereka. Nah itu. Jadi maksudnya wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman itu ini. Mereka mengikuti apa yang ditulis setan di masa Nabi Sulaiman. Jadi maksudnya mengikuti ajarannya setan berupa ilmu sihir yang kemudian dikumpulkan sama Nabi Sulaiman itu. Yang dikeluarkan apa? Yang kemudian dikumpulkan sama. Ya, yang kemudian disita sama Nabi Sulaiman itu terus disimpan di bawah kursinya, terus meninggal. Setan tahu dulu nyimpennya di situ. Saya nyuruh orang, dulu ilmunya Nabi Sulaiman itu di situ. Padahal yang tulis mereka sendiri. Iya. Sampai sekarang. Pinter ya. Nah. Gitu. Nah, kemudian Allah karena setan itu sudah sekian ratus tahun membuat berita bahwa buku itu adalah ilmunya Nabi Sulaiman. Allah ingin mensucikan namanya Nabi Sulaiman. Nah, maka kemudian di sini disebutkan qala ta'ala, Allah pun berfirman tabri'atan. Tabri'atan itu artinya dalam rangka, karena ini maf'ul li ajli, artinya dalam rangka. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam rangka mensucikan li Sulaimana, Nabi Sulaiman. Jadi Allah kemudian menyebutkan atau berfirman dengan ayat ini dalam rangka
mensucikan Nabi Sulaiman, warot dan dalam rangka menolak atau membantah alal Yahud atas orang Yahudi, membantah atas orang-orang Yahudi, fi qaulihim dalam perkataan mereka, ungduru ila Muhammad, lihatlah Nabi Muhammad ini, dia baru datang, baru jadi Nabi kemarin sore, kok bilang-bilang Sulaiman. Kan Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad kalau dakwah sama orang Yahudi itu, ayolah ikutlah ajarannya Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Nah, orang Yahudi membalas, ungduru ila Muhammad, lihatlah pada Muhammad, yadhkuru Sulaimana fil anbiya. Ini asbabun nuzul ya ini ya. Jadi ketika Nabi Muhammad itu suka ngajak orang Yahudi ikut Nabi Musa, yuk ikut Nabi Sulaiman, ajarannya tauhid seperti itu. Orang Yahudi bilang, unduru ila Muhammad, lihatlah kepada Muhammad ini, yadhkuru Sulaiman fil anbiya, dia menyebut-nyebut nama Sulaiman itu dalam barisannya Nabi. Padahal kan setahu kita Sulaiman bukan Nabi, dia dukun gitu, kata orang Yahudi. Wa ma kana illa sahiron, dia itu bukan Nabi Sulaiman, setahu kita dari mbah-mbah kita yang namanya Sulaiman itu bukan Nabi, dia itu dukun. Nah, karena hasil dari sebarannya iblis dulu itu. Turun temuran sampai orang Yahudi Madinah itu ngiranya Sulaiman itu nama dukun. Saking mereka itu tahunya Nabi Sulaiman itu penguasa jin, kemudian punya ilmu magic, dia terbang, bisa ngomong sama hewan, nah, semua hewan bisa, nah, itu dukun bilangnya. Nah, jadi orang Yahudi itu tahunya Nabi Sulaiman dukun. Mereka ketika Nabi Muhammad menyebut Nabi Sulaiman, dulu kok Sulaiman kok Nabi? Sulaiman bukan Nabi. Wa makana illa sahiran. Nabi Sulaiman itu kan dukun, bukan Nabi. Sahir itu dukunnya. Nah, kemudian Allah menyebut wa ma kafara Sulaimanu. Tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir. Ai lam ya'mal as-sihra. Maksudnya Nabi Sulaiman itu tidak pernah mengamalkan sedikit pun ilmu sihir. Karena di sini Allah itu menyebut kafar, itu kan berarti kafir ya. Berarti karena konteksnya ini tadi kita tentang ilmu sihir, berarti mafhumnya atau bisa dipahami dari ayat ini bahwasanya orang yang bermain ilmu sihir itu kafir. Ya. Karena Allah ketika menyebut orang Yahudi bilang Nabi Sulaiman itu sihir, apa? Dukun. Kata Allah apa? Allah bukan bilang Nabi Sulaiman bukan dukun. Tapi Nabi Sulaiman, Allah bilang gimana? Nabi Sulaiman bukan orang kafir. Berarti dukun itu kan kafir. Wa ma kafara Sulaimanu. Nah itu. Memang para ulama berpendapat bahwasanya dukun itu dirinci. Yang membuat dia itu keluar dari Islam atau kafir itu yang dia bersekutu dengan setan, ya, bersekutu dengan setan dalam hal mencelakakan orang lain, dalam hal mencelakakan orang lain. Seperti ini kalau dia konteks ayat ini kan memisahkan antara suami istri, nah itu bisa kafir, seperti itu. Atau dia sampai minta kepada setan sesuatu yang hanya itu bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti anak, rezeki, itu musyrik itu. Musyrik. Dukun itu kan bisa hebat karena minta setan. Nah, minta setan atau minta bantuan setan itu dibahas oleh para ulama, ada yang sampai syirik, ada yang tidak. Nah, tapi kalau yang dukun yang di sini disebut Allah wa ma kafara Sulaiman. Nah, gimana? Ada dukun ini? Ada. Jadi dukun itu benar-benar ada. Dalilnya ya ayat ini. Dalilnya ayat ini. Bersekutu dengan setan. Wa ma kafara Sulaimanu. Nah, ya Allah ingin mensucikan Nabi Sulaiman dari berita-berita yang sudah ratusan tahun dikonsumsi sama orang Yahudi. Itu apa? Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Ai lam ya'mal as-sihar. Nabi Sulaiman tidak pernah berbuat sihir. Yang mana sihir itu kafir. Li'annahu kufrun. Nah,